Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita taati, kita ta'zimi Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta jajaran Dewan Pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Yang saya hormati Murabbi Mabna Al-Farabi Bapak Baihaqi, yang saya hormati Musyrif di Mabna Al-Farabi, yang saya hormati para muharrik, dan juga tidak lupa para adik-adik mahasantri yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara pembukaan aktivitas di semester genap tahun akademik 2024-2025. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin, para adik-adik mahasantri rahimakumullah. Tadi murabbi kita Bapak Baihaqi sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita saat ini, apa yang menjadi kewajiban kita saat ini. Saya ingin menyampaikan 2 atau maksimal 3 poin. Yang pertama, ini ada ceritanya. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Jadi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu ketika beliau belajar di Makkah, beliau ketika itu usia kira-kira 15 tahun. Sampai ada yang kuliah 15 tahun? Nggak ada ya, kecuali yang akselerasi. Tapi paling ya hanya 1-2 orang. Tapi tidak kalau 15 ya, mungkin 16 ya. Imam Asy-Syafi'i itu ketika usia 15 tahun, beliau ini belajar di Mekah kepada salah satu guru beliau, yaitu Imam Sufyan bin Uyainah. Ini 15 tahun ini sudah banyak orang-orang yang bertanya ke beliau, sehingga oleh gurunya itu beliau sudah diberi wewenang untuk boleh memberikan fatwa. Bayangkan, 15 tahun sudah bisa memberi fatwa, dan itu tidak ngawur, tapi punya landasan keilmuan yang kokoh. Singkat cerita, beliau ingin belajar lebih lanjut lagi. Akhirnya beliau penasaran. Beliau mendengar ada tokoh yang luar biasa di Madinah namanya Imam Malik. Sebelum beliau berangkat ke Imam Malik, beliau sudah belajar dan sudah menghafal kitabnya Imam Malik, kumpulan hadis-hadis ya, yang dikoleksi oleh Imam Malik namanya Al-Muwatta. Akhirnya pamitlah beliau ke ibundanya beliau. Nah, ketika beliau mau berangkat menuntut ilmu, apa kata ibunya? Nah, berangkatlah menuntut ilmu. Jangan pernah pulang kalau engkau belum jadi orang yang alim. Atau kalau kita tidak bertemu di dunia ini, kelak kita akan bertemu di surga Allah. Coba bayangkan, ini ibunya semangat, orang tuanya semangat, anaknya semangat. Akhirnya berangkatlah Imam Malik itu ke Madinah. Setelah belajar sekian tahun di Imam Malik, sudah alim, akhirnya Imam Syafi'i ini suatu ketika dalam haji itu ketemu dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini muridnya Imam Abu Hanifah di Irak. Akhirnya setelah belajar ke Imam Malik, beliau ini maturlah ke gurunya, akhirnya dimotivasi untuk bisa belajar ke Irak ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik menyewakan unta. Kalau dulu rental kendaraan itu rental unta, sama disangoni untuk berangkat ke Irak. Jarak tempuh dari Madinah ke Irak cukup jauh. Sampailah belajar di Irak sekian tahun, sampai di sana mendirikan mazhab. Ini sudah alim luar biasa.
Makanya nanti ketika Imam Syafi'i di Irak itulah terkenal dengan pendapat-pendapatnya atau qaul-qaulnya itu disebut dengan qaul qadim. Karena nanti setelah dari Irak beliau akan berpindah di Mesir sampai akhir hayat beliau. Nah, ketika di Irak ini beliau itu kangen dengan ibunya. Akhirnya beliau ini berencana mau pulang. Karena pesannya tadi kan begitu, jangan pulang kalau engkau belum jadi orang alim. Karena Imam Syafi'i ini sudah jadi tokoh kiai besar top, ya, yang menguasai sekian funun keilmuan. Jadi tidak hanya satu bidang ilmu. Kalau hari ini bahkan di perguruan tinggi ada seorang guru besar profesor itu satu bidang ilmu. Makanya profesor itu nanti ada bidang ilmunya apa, nanti ranting ilmunya apa, itu spesifik lagi. Tapi kalau imam-imam zaman dulu termasuk Imam Asy-Syafi'i itu sekian banyak bidang. Sampai lihat beliau menulis puisi, karya beliau sendiri, ada Diwan Asy-Syafi'i, sastrawan. Beliau seorang adib. Beliau punya koleksi, punya buku yang pertama kali bicara tentang bagaimana merumuskan hukum fikih. Makanya ada kitab namanya Ar-Risalah, itu usul fikih yang ditulis pertama kali oleh Imam Syafi'i, minta tolong muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Makanya Imam Syafi'i ini orang-orang dengar kalau beliau ini mau pulang kampung. Apa yang terjadi? Nyangoni orang-orang. Nyangoni enggak terima salaman template. Ada yang ngasih unta, ada yang ngasih ini. Karena ini mau perjalanan panjang. Akhirnya pulanglah Imam Asy-Syafi'i dengan santri-santri yang membawakan itu. Untanya itu wakilah, itu tidak kurang dari 100 unta. Ini ikut semua pulang ke Makkah. Karena ibunya domisili di Makkah. Sebelum masuk gerbang kota Makkah, santrinya diminta oleh Imam Syafi'i, sampaikan ke ibu saya bahwa Syafi'i pulang, Muhammad bin Idris pulang. Makanya santri ini datang ke ibunya, ngetok pintu lebih dulu. Jadi memang sunnahnya dalam tradisi kita itu, kalau mau mendatangi tempat seseorang itu kasih kabar, ya, biar yang berkangkung-kangkung nggak kaget. Bukan berarti merepotkan, boten, etikanya begitu. Akhirnya santrinya ngetok pintu. Ada apa? Dari siapa? Saya ini santrinya Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mau pulang. Apa pertanyaan pertama dari ibunya? Dia bawa apa? Santri ini bilang, bawa unta sekian ratus, bawa harta. Apa kata ibunya? Suruh balik Syafi'i, saya tidak butuh itu. Saya minta dia ketika pulang dia bawa ilmu, bukan bawa harta. Ditutuplah pintu itu. Akhirnya santri ini balik, ditanya Imam Syafi'i, gimana, sudah matur ke ibu saya? Sudah, tapi saya ditolak. Loh kenapa? Saya ditanya, Muhammad bin Idris bawa apa? Bawa unta. Aduh, kok ngomong bawa unta? Bilang bawa ilmu. Akhirnya ngutuslah santri yang lain, bilang Imam Syafi'i pulang dengan membawa ilmu. Akhirnya maturlah ke ibunya, santri yang diutus yang kedua ini, Imam Syafi'i pulang. Bawa apa? Beliau membawa ilmu. Ya, silakan datang. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke sana, dan itulah kisah bagaimana seorang orang tua, karena bapaknya sudah wafat ini, itu betul-betul mendorong anaknya, dan anaknya semangat untuk menuntut ilmu. Makanya di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ini saya bawakan kitabnya. Ini salah satu karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, dan juga pendiri pesantren Tebu Ireng. Di pengantar ini beliau mengutip ketika suatu ketika Imam Syafi'i itu pernah ditanya, wa qila li imamina Syafi'i radhiyallahu anhu. Pertanyaannya apa? Kaifa syahwatuka lil adab? Imam Syafi'i, bagaimana keinginanmu yang kuat itu terhadap adab? Adab itu apa? Adab itu adalah etika yang itu muncul dari adanya ilmu. Nanti kalau ini dilapisi dengan ketakwaan yang baik, keimanan yang kuat, ini adab tidak hanya berhenti pada adab, tapi dia akan menjelma menjadi akhlak. Levelnya lebih tinggi lagi. Makanya al-akhlak al-karimah itu levelnya tinggi. Rasulullah itu oleh Allah dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, karena ilmunya luar biasa, lalu ketakwaannya luar biasa, memunculkan attitude yang luar biasa kepada sang Khalik dan kepada semua makhluk. Makanya ihsan itu tidak hanya kepada manusia. Saya baca kitab Syajaratul Ma'arif karya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam.
Nah, kemudian apa jawab beliau? Faqal, Imam Syafi'i menjawab ini, asma'u bil harfi minhu. Saya itu kalau mendengar ilmu, yang ilmu itu memunculkan adab, itu saya mendengar itu huruf demi huruf dari itu. Fatawaddu a'dha'i, semua anggota tubuh saya ini merasa ada satu kenikmatan tersendiri. Berarti beliau ini kalau belajar ilmu, belajar tentang adab, mensupport ketakwaan, itu semangatnya luar biasa. Karena apa? Semua anggota tubuh itu ikut merasakan nikmatnya. Orang itu kalau merasa nikmat, merasa senang, itu akan semangat. Ngantuk tidak mungkin datang itu. Tapi kalau sudah malas, pikiran, aduh kok gini, itu mesti diabaikan. Kita lanjutkan. Annalaha asma'an tatana'amu bihi. Seakan-akan semua anggota tubuh saya itu punya daya pendengaran yang bisa menikmati. Jadi ketika mendengar ilmu itu tertarik. Suruh taklim tentang budal, karena ini majelis ilmu. Disuruh berangkat ke masjid, tertarik. Ini majelis zikir, ini untuk sholat, ini untuk mendekatkan diri pada Allah, yang nanti akan mengasah bagaimana nanti di surah Al-Mujadalah Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qila lahu, Imam Syafi'i ditanya lagi, wa kaifa talabuka lahu. Terus bundi, gimana caranya panjenengan dalam berusaha mencari itu? Semangatnya seperti apa? Apa jawab Imam Syafi'i? Wa qala talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Saya itu kalau mencari ilmu yang nanti akan menghasilkan adab, bahkan akhlak, itu seperti seorang perempuan yang ibu-ibu ini punya anak cuma satu, anaknya hilang. Secara nalar, jangankan anaknya cuma satu, anaknya banyak saja, anaknya sing hilang. Ibu itu, orang tua itu pasti akan mencari anaknya. Ini anaknya cuma satu, anaknya hilang, dia akan nyari dengan segala usaha, segala daya dan upaya. Masa ibu-ibu yang kehilangan anaknya, mana anak sampean? Wah tahu hilang, sebab tahu saya enak. Itu sama orang mencari ilmu begitu, cari ilmu. Kalau sampean seperti ibu-ibu yang kehilangan anak tapi cuek, itu pada begini, gak taklim dah. Alah kau itu taklim ngono. Iku pada ibu-ibu kehilangan anaknya dijarno. Imam Syafi'i enggak. Sekecil apapun itu yang mensupport pada adab, yang itu dilandasi keilmuan, beliau semangatnya seperti ini. Ya, terakhir poin yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya adalah, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berikanlah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ayat ini kan sering dipotong, langsung pada jawabnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Padahal itu ada wa iza, ada ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum. Apa maksudnya? Iza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila kalian dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis-majelis. Ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi di tafsir Ibnu Katsir ini dinyatakan begini. Bentar, ngerpek dikit karena saya tidak hafal tafsir Ibnu Katsir. Saya hafalnya tafsir mimpi. Kata Imam Ibnu Katsir begini, sampai pada ayat fafsahu yafsahillahu lakum, beliau berkomentar begini, wa dzalika annal jazaa'a min jinsil amal. Kenapa kok idza qila lakum tafassahu lalu fafsahu? Jadi ada jawabnya, maka Allah akan melampangkan. Karena sesuatu itu, amal sampean itu ada balasannya, ada sebab akibat. Sampean nek sregep pinter, sampean nek taat barokah, sampean nek khidmah ya, sampean nek taat manfaat, sampean nek khidmah barokah. Itu mesti ada begitu. Termasuk di sini ya,
Kalau sampai dikatakan tafassahu fil majalis, lapangkanlah majelis, itu maknanya luas. Belajarlah, itu berarti sampai melapangkan majelis. Kenapa? Karena majelis itu menjadi sempit ketika mustaminya tidak paham. Dengan sampai mutola'ah, dengan sampai mengikuti serius, sampai melapangkan majelis. Atau makna lain, ada majelis, ada orang datang, sampai memberi tempat, itu juga bagian dari melapangkan majelis, karena orang lain akan dapat ilmu. Bukan desek-desekan, wah nyetok kari, bapak kauman kono, buri kono. Itu tidak tafassahu. Sampai bayar UKT, itu tafassahu fil majalis. Karena bagaimana mungkin proses pendidikan itu yang tanpa bulghah, modal. Ini untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Maka yafsahillah, kan begitu. Allah niscaya akan melapangkan. Kalau kalian disuruh berdiri, ini berarti diberi tugas, lakukan. Kuliah, ngerjakan tugas. Kalau sampean itu betul-betul mengerjakan tugas seperti kata Imam Syafi'i tadi, ibu-ibu yang kehilangan anaknya, sampean semangat di tugas itu bukan malah aku semangat, tapi semangat. Ini nanti akan mengantarkan kalian kepada adab, yang adab itu muncul dari ilmu. Karena Allah dawuh dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya rasa khasyah yang hanya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah di antara hamba-hambanya, itu para ulama. Jadi khasyah itu akan muncul. Maka dari itu di awal semester genap ini, marilah kita tata niat kembali. Ketika kita sudah kembali ke ma'had ini, sudah kembali ke kampus ini, sampean iling. Orang tua sampean mesti semangat. Buktinya apa? Sampean dibayar no UKT ini. Nah, ini tinggal sampean. Bagaimana sampean melaksanakan di ma'had ini. Maka tadi pesan murabbi kita, jangan sampai ada yang tidak lulus ma'had, karena berarti sampean tidak bisa menjadikan hidup kalian secara efisien. Karena judul acara kita efisiensi. Lah kalau sampean nanti sudah semester akhir, semester 10 kait kira-kira di mana? Ini kan mikiri gak iso lulus. Apa yang bisa sampean lakukan hari ini? Lakukan, selesaikan. Makanya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Terakhir, aturan-aturan yang sudah ada, termasuk ketika taklim, maka HP tidak boleh bawa dan itu dikumpulkan di ini. Ini mohon ditaati. Dan juga aturan-aturan teknis yang lain. Jadi kita hormati muallim-muallim kita, guru-guru kita, bukan karena beliau minta sampean hormati. Jadi sampean tidak perlu ketika ada muallim ketemu setiap hormat begini. Bukan. Tapi ini dalam rangka ta'zim. Ta'zim apa? Karena Allah menitipkan ilmunya kepada guru-guru kita, dan kita mendownload ilmu itu untuk mendownload rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Maka dari itu di pagi hari ini, hari Senin tanggal 17 Februari dan bertepatan dengan 18 Sya'ban, maka dengan ini saya nyatakan seluruh kegiatan di Mabna Al-Farabi, di pusat Ma'had Al-Jami'ah ini dinyatakan resmi dibuka dengan bacaan yang lebih barokah, dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.